Kali ini kita akan membahas buku inspiratif yaitu adalah Big Magic oleh penulis terkenal Elizabeth Gilbert. Buku ini adalah buku yang membahas tentang kreativitas, keberanian, dan bagaimana kita semua bisa mengejar gairah dan ide kreatif kita dengan lebih berani. Dalam Big Magic, sang penulis mengingatkan kita bahwa semua orang memiliki potensi kreatif. Kreativitas adalah bagian hakiki dari kemanusiaan kita. Kita semua memiliki ide dan dorongan kreatif yang harus dihargai. Ada beberapa poin penting di bagian pertama ini tentang kreativitas adalah hakikat kemanusiaan. Yang pertama, setiap orang memiliki potensi kreatif. Sang penulis mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki potensi kreatif yang unik. Kreativitas bukan hak istimewa sekelompok orang tertentu. Ini adalah bagian dari hakikat kemanusiaan yang ada dalam semua individu. 2. Bukan hanya untuk orang berbakat. Kreativitas bukan hanya milik para seniman atau penulis terkenal. Setiap orang dapat mengekspresikan kreativitasnya dalam berbagai bentuk, mulai dari masak, berkebun, menari, hingga membuat musik. 3. Lepaskan ekspektasi yang tinggi. Sang penulis mendorong kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri dalam hal kreativitas. Terlalu banyak ekspektasi dan tekanan dapat menghambat proses kreatif. Alih-alih kita harus menjadikan kreativitas sebagai permainan yang menyenangkan. 4. Lepaskan ketakutan akan keberhasilan atau kegagalan. Terlalu sering kita khawatir tentang hasil akhir karya kita, apakah akan sukses atau gagal. Sang penulis mengingatkan kita untuk fokus pada proses kreatif itu sendiri dan melepaskan ketakutan tentang penilaian orang lain. 5. Lepaskan kendali yang keras. Poin penting lainnya dalam melepaskan kendali yang keras terhadap kreativitas. Terlalu sering kita ingin mengendalikan setiap aspek karya kita. Sang penulis menyarankan kita untuk mengizinkan sedikit ketidakpastian dan kejutan dalam proses kreatif. Inilah beberapa poin utama yang menggambarkan konsep kreativitas adalah hakikat kemanusiaan dalam buku Big Magic. Sang penulis menginspirasi kita untuk merangkul dan merayakan kreativitas sebagai bagian integral dari siapa kita sebagai manusia. Sang penulis mengajak kita untuk melupakan ketakutan dan ragu-ragu. Daripada mengejar kesempurnaan, kita harus lebih fokus pada kegairahan dan keberanian untuk mengejar apa yang kita cintai. Ada beberapa poin penting di bagian kedua ini tentang lupakan ketakutan, kejar gairah. Yang pertama, pahami asal mula ketakutan. Sang penulis menyarankan kita untuk mengidentifikasi asal mula ketakutan kita. Apakah itu ketakutan akan penilaian orang lain, atau ketakutan akan kegagalan. Dengan memahami sumber ketakutan, kita bisa lebih mudah mengatasinya. 2. Jadikan gairah sebagai pemandu. Sang penulis menekankan pentingnya mendengarkan dan mengikuti gairah kita. Gairah adalah apa yang benar-benar membuat kita merasa hidup, dan mengikuti gairah tersebut dapat mengatasi ketakutan. 3. Jangan terlalu serius. Terlalu banyak tekanan dan seriusitas bisa menghambat kreativitas. Sang penulis mendorong kita untuk menjadikan proses kreatif sebagai permainan dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. 4. Kesadaran diri dan penghargaan. Sang penulis juga mengingatkan kita tentang pentingnya kesadaran diri dalam proses kreatif. Mengetahui siapa kita dan apa yang membuat kita bersemangat adalah kunci untuk menciptakan karya yang bermakna. Inilah beberapa poin utama yang menggambarkan konsep lupakan ketakutan, kejar gairah. Sang penulis memotivasi pembaca untuk menjalani kehidupan yang lebih kreatif, penuh gairah, dan tanpa terlalu banyak dipengaruhi oleh ketakutan. Sang penulis merangkul kegagalan sebagai bagian dari perjalanan kreatif. Dia mengajarkan kita untuk tidak takut akan kegagalan, melainkan melihatnya sebagai pembelajaran dan pengalaman yang berharga. Ada beberapa poin penting di bagian ketiga ini tentang bersahabat dengan kegagalan. Yang pertama, kegagalan adalah bagian dari proses kreatif. Sang penulis mengajarkan kita bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses kreatif.
Saat kita mencoba hal baru, kita mungkin mengalami kegagalan, namun ini adalah langkah penting dalam pengembangan ide dan proyek kreatif. 2. Belajar dari kegagalan. Alih-alih melihat kegagalan sebagai hal yang merugikan, kita seharusnya melihatnya sebagai pelajaran berharga. Setiap kegagalan membawa wawasan yang dapat membantu kita tumbuh dan meningkatkan kreativitas kita di masa depan kita. 3. Jangan biarkan kegagalan merusak semangat. Sang penulis mendorong kita untuk tidak membiarkan kegagalan merusak semangat kita. Kegagalan adalah sementara dan kita dapat mengatasi rasa takut dan frustasi dengan menghadapinya secara positif. 4. Melepaskan ketakutan akan kegagalan. Salah satu langkah kunci untuk bersahabat dengan kegagalan adalah melepaskan ketakutan akan hasil yang buruk. Sang penulis mengajarkan agar kita fokus pada proses kreatif dan bukan pada akhirnya. Dengan cara ini, kita dapat mengurangi tekanan pada diri kita sendiri. 5. Kegagalan bukan akhir dunia. Sang penulis mengingatkan kita bahwa kegagalan dalam kreativitas bukan akhir dunia. Ini adalah peluang untuk memulai kembali, mencoba kembali, dan terus berkembang sebagai pencipta. Mengambil perspektif ini tentang kegagalan membantu kita untuk lebih bersahabat dengan proses kreatif yang penuh tantangan. Kita dapat melihat kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar daripada sekedar hambatan. Sang penulis menekankan pentingnya bertindak cepat ketika mendapatkan ide kreatif. Ide adalah energi hidup yang bisa mengalir begitu saja. Kalau tidak, bisa saja ide kita dicuri oleh orang lain atau lenyap begitu saja. Ada beberapa poin penting di bagian keempat ini tentang segera bertindak. Yang pertama, mengalahkan prokrastinasi. Sang penulis menekankan pentingnya mengalahkan prokrastinasi. Seringkali kita menunda-nunda ide kreatif kita karena alasan tertentu. Sang penulis mendorong kita untuk bertindak segera ketika ide datang. 2. Waktu yang tepat selalu sekarang. Sang penulis berpendapat bahwa waktu yang tepat untuk mengejar kreativitas selalu sekarang. Menunggu kondisi yang lebih baik atau lebih banyak waktu tidak akan membantu. Bertindak sekarang adalah kunci untuk menghidupkan ide. 3. Lakukan tindakan yang kecil. Jika ide terasa terlalu besar atau menakutkan, lakukan tindakan kecil. Ini adalah langkah pertama yang bisa membawa kita ke arah yang benar. Bahkan tindakan kecil bisa memicu kreativitas yang kita punya. Poin-poin ini menggambarkan pentingnya mengambil tindakan segera saat ide-ide kreatif datang. Kreativitas tidak menunggu, dan dengan bertindak, kita bisa mendapatkan manfaat besar dalam menghidupkan ide-ide tersebut. Big Magic adalah panduan yang memotivasi dan inspiratif untuk siapapun yang ingin menjalani kehidupan yang lebih kreatif dan berani. Jangan biarkan rasa takut atau ragu-ragu menghalangi Anda. Buku ini mengajarkan kita untuk merangkul gairah dan kegairahan dalam menjalani hidup kita dengan lebih berani. Semoga video ini memberi Anda dorongan positif untuk mengejar impian kreatif Anda. Jika Anda ingin membaca buku ini lebih lanjut dan ingin mempelajari buku ini, kalian bisa klik ya untuk link pembeliannya di kolom deskripsi. Karena untuk link pembeliannya sudah saya sediakan di sana, kalian tinggal klik aja dan kalian tinggal beli untuk bukunya. Oh iya, ada beberapa kata yang sangat-sangat menarik nih dari sang penulis untuk kita. Itu adalah, suatu saat kamu akan melihat ke belakang. Saat kamu menemukan penyesalan yang manis, kamu akan melihat duka dan hati yang hancur. Tetapi pada akhirnya hidupmu akan berubah. Saya Ahmad NH. Terima kasih.